Baik, Guru Bapak mengucapkan terima kasih sudah bisa hadir di acara pembelajaran siklus 2 ini gitu kan. Kemudian yang pertama Bapak inginkan untuk pembelajaran sekarang, bisa gak kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya? Bisa gak? Bisa. Siapa yang mau memimpin? Silakan berdiri semua. Hiduplah Indonesia Raya tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita membacakan doa terlebih dahulu menurut keyakinan kalian masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, Bapak akan mengajak dulu kehadiran. Apakah ada yang hadir? Hadir semua? Oke, terima kasih. Ya. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi pencemaran lingkungan. Ada yang tahu apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan, ada yang tahu? Apa saja pencemaran lingkungan? Ayo, Buang coba. sampah sembarangan. Terus, apa lagi? Menebang pohon sembarangan. Sembarangan. Menebang pohon berlebihan. Terus, Membuang limbah sembarangan. siap. Terima kasih yang sudah bisa menjawab gitu kan. Nah, contoh tadi kata Lina barusan ada yang namanya pencemaran udara gitu kan. Menurut kalian kebanyakan di sekolah kita pencemaran udara terjadinya karena apa? Sepeda motor. Terus apa lagi? Selain sepeda motor. Membakar sampah. Terus guru nih, kalau guru contoh bapak nih. Rokok. Terus apa lagi? Lanjut setelah ini Bapak akan membagikan dulu asesmen diagnostik gitu kan, dengan soal pretest untuk mengetahui sejauh mana dan untuk mengetahui gaya belajar kalian untuk materi pencemaran lingkungan. Baik, Bapak kasih waktu kalian 5 menit untuk mengisi asesmen diagnostik dan soal pretest. Silakan. Sambil menunggu anak-anak mengerjakan, saya akan memperkenalkan dulu dalam pertemuan hari ini untuk materi pencemaran lingkungan oleh mahasiswa Jatiarya Nugraha gitu kan, siklus 2 PPG angkatan 3 Unsil, APTK Unsil. Nah, untuk di sebelah sana ada Pak Aufa Taufilah selaku observer gitu kan dari SMK Sahida gitu kan. Dia juga teman sejawat saya di
CPG ini gitu kan. Terus kemudian di sini juga ada Ibu Sipa selaku kameramen saya yang akan membantu saya gitu kan. Terima kasih. Mungkin sekian yang bisa saya perkenalkan untuk kegiatan pembelajaran pada siklus 2 ini. Baik, kita akan kembali ke pembelajaran menunggu anak-anak mengerjakan diagnostik dan soal pretest. Baik, sebelum lanjut, Bapak akan menjelaskan dulu untuk pertemuan kali ini. Bapak akan menggunakan model problem based learning, di mana kalian akan mencari, mengidentifikasi, terus mencari solusinya apa dari tentang pencemaran lingkungan. Berarti Bapak sambil menunggu pengelompokan, Bapak akan menayangkan dulu suatu video pembelajaran terkait pencemaran lingkungan. Sampah ternyata masih saja menjadi polemik. Perilaku membuang sampah sepertinya masih banyak ditemui di Indonesia. Kualitas udara di Jakarta semakin mengkhawatirkan. Dan pabrik mencemari lingkungan sampah. Koresponden yang Setiap hari hanya pemerintah bisa melakukan tanpa memikirkan efek sampah di kota. Persoalan sampah warga. Setiap harinya lingkungan di sekitar kita semakin memprihatinkan. Semakin banyak bagian dari lingkungan yang tercemar, baik karena adanya aktivitas berat seperti aktivitas industri maupun limbah rumah tangga. Karena masih banyak dari kita yang membuang sampah sembarangan. Tapi penasaran gak sih apa sebenarnya pencemaran lingkungan? Yuk simak video berikut ini. Let's go. Sekarang kita akan membahas apa itu pencemaran lingkungan. Mengutip dari situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, menjelaskan bahwa pengertian pencemaran lingkungan adalah memasukkan makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen lain ke dalam lingkungan atau perubahan yang tertanam lingkungan akibat kegiatan manusia dan proses alam. Atau dengan kata lain, pencemaran lingkungan merupakan hal yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun hingga tingkatan tertentu yang dapat mengakibatkan lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan. Apa kalian tahu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan? Kita akan bahas faktor-faktor yang pertama adalah pertambahan penduduk yang tidak terkendali. Pertambahan penduduk yang berlebihan bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Jika tidak dibarengi dengan peningkatan fasilitas yang tersedia, misalnya kalau jumlah penduduk itu lebih banyak dibanding dengan pembuangan sampahnya, tentu akan semakin banyak sampah yang tidak tertampung. Di sini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang semakin parah. Faktor yang kedua di balik terjadinya pencemaran lingkungan yaitu adanya polutan dalam jumlah besar sehingga tidak dapat dinetralisir kembali. Wah, polutan. Ada istilah baru. Apa itu polutan? Polutan adalah komponen penyebab pencemaran yang menyebabkan polusi ya sahabat. Jadi polutan bisa berbentuk makhluk hidup, zat, atau energi. Wah, pastinya banyak banget tuh bentuknya. Betul sekali. Suatu zat bisa dikatakan polutan apabila kadarnya melebihi ambang batas dan berada pada waktu yang tidak tepat ataupun berada di tempat yang tidak semestinya. Polutan bisa mencemari lingkungan untuk sementara ataupun dalam jangka panjang. Selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis pencemaran lingkungan. Ada beberapa jenis pencemaran. Jenis pencemaran antara lain pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, sampah organik, pencemaran cahaya, bahkan ada pencemaran suara loh.
air. Selanjutnya pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi akibat masuknya zat atau komponen lain di dalam area tanah. Pencemaran air dan tanah bisa terjadi dalam bentuk pencemaran biologi ataupun kimia. Selanjutnya adalah sampah organik. Sampah organik yang dibuang ke perairan akan mengalami kerusakan oleh bakteri pembusuk yang membutuhkan oksigen tentunya, sehingga menyebabkan kadar oksigen di perairan berkurang dan menyebabkan organisme-organisme di ekosistem perairan tersebut kekurangan oksigen. Bisa berakhir kematian nih. Oleh karena itu, jangan membuang sampah sembarangan nih sahabat semua. Nah, masih ada pencemaran cahaya. Pencemaran suara disebabkan oleh suara bising yang berlangsung secara terus-menerus, seperti mesin industri, kendaraan bermotor, dan pesawat terbang. Suara yang timbul akibat melebihi kadar dapat mengganggu pendengaran dan mempengaruhi sistem metabolisme. Bisa juga kalau misalnya selera musiknya nggak sama nih. Baik, dari video tersebut apa saja yang bisa kalian cerna? Penyebab pencemaran. Terus apa lagi? Faktor-faktor. Terus dampak. Terus tadi kalian masih mendengarkan kan sampai akhir. Di dalam video ada kenapa tidak dijelaskan penyebab, dampak, dan solusi. Nah, itulah tugas kalian untuk pertemuan kali ini. Apa penyebabnya, apa dampaknya, terus apa solusi yang bisa kalian cari. Paham? Gitu kan, melihat jawaban kalian di asesmen, gitu kan, Bapak membagi kalian ke dalam 4 kelompok, gitu kan, sesuai dengan kemampuan kalian. Oke, kelompok pertama Susi, Irfan, Erna, dan Siti Fadila. Nah, di sini Bapak akan membagikan LKPD. Di sini Bapak akan secara random, entah kelompok mana pembagian apa dan apanya. Di dalam LKPD, Bapak cuma memberikan kalian foto. Di dalam foto, silakan kalian identifikasi. Terus kemudian apa tadi mencari dampaknya, terus faktornya, terus kemudian solusinya. Silakan kalian ditulis di dalam LKPD. Bapak akan membagi LKPD ini secara random. Kalian entah bagian apa-apanya yang bebas. Nah, silakan kalian diskusikan secara kelompok dari LKPD tersebut, gitu kan. Apa saja, gitu kan, perintahnya, bukan perintah, tapi langkah-langkahnya apa saja, gitu kan. Terus kemudian silakan kalian tuangkan apa yang kalian dapatkan secara, boleh searching, boleh dari buku, boleh, gitu kan. Silakan kalian tuangkan di LKPD tersebut, gitu kan, menurut hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Kasih waktu kalian 45 menit untuk mendiskusikan LKPD tersebut. Kelompok berapa ya? Kelompok 2 akan membahas tentang apa? Pencemaran udara. Siap? Boleh. Kelompok 2. Silakan kalian diskusikan ya.
Ya Pak, itu. Bapak, untuk pengisian nomor 5, maksud dari nomor 5 gimana ya? Oh, untuk nomor 5 itu kalian mencari informasi, kemudian kalian mencari data, gitu kan, data terkait apa yang bikin lakukan, gitu kan, terhadap materi ini. Contoh di sini kan Pipin ke bagian pencemaran tanah. Silakan Pipin mencari, mau di HP boleh, gitu kan, apa saja yang terkait dengan pencemaran tanah, terus faktor-faktornya apa saja. Paham? Kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak, saya mau pesan. Oh, ya. Apa? Susi? Nah, di sini Susi dan Koko mencari solusi, kan, terkait apa yang menjadi bahasa Susi. Bahasa Susi apa ya? Pencemaran suara. Berarti Susi mencari solusi, gitu kan, dari pencemaran suara. Silakan, boleh mencari, gitu kan, solusi permasalahan yang dikerjakan oleh kelompok Susi, gitu. Boleh dari apa dulu? Makasih Pak. Sama-sama. Persiapan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari laporan diskusi kalian tentang KPD yang kalian kerjakan, gitu kan. Silakan kalian diskusikan siapa yang akan maju dari perwakilannya masing-masing untuk presentasi. Nanti kita akan presentasi di sini. Silakan dari kelompok lain boleh mengajukan pertanyaan langsung, ya, ingat langsung tatkala Lina presentasi. Nanti kalau misal Lina kurang dalam kurang jelas dalam menjawab pertanyaan dari kalian, boleh teman dari kelompok Lina untuk menambahkan jawaban Lina. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, saya Nasrul ada perwakilan dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang pencemaran air. Di sini saya akan menceritakan atau menjelaskan tentang penyebab, dampak, dan solusi. Penyebab pencemaran air terbagi 3 atau ada 3. Yang pertama oleh limbah, kedua aktivitas manusia, dan ketiga faktor alam. Kalau saya menceritakan tentang penyebab dan dampak, pastinya akan ada solusi. Solusinya ada 2. Yang pertama pencegahan, dan yang kedua penanggulangan. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Siap. Boleh? Ada lagi? Mau menambahkan? Izin Pak. Oke, siap. Bagaimana agar manusia tidak kekurangan air bersih? Cara seperti yang tadi, harus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas air. Air itu dari dalam tanah, sedangkan jika kita membuang seperti dari limbah, si limbah itu atau dalam air yang kita serap dari tanah kemungkinan akan tercampur dengan limbah yang ada di sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 1 tentang pencemaran suara. Saya mewakili dari kelompok 1. Suara adalah. Ada pertanyaan dari kelompok lain tentang pencemaran suara? Ya. Gina. Pencemaran udara. Suara. Contohnya seperti
Nah, solusinya bagaimana? Kan kebisingan lalu lintas itu bersifat umum, sedangkan itu pencemaran suara. Apa solusi bagi diri kita pribadi untuk mengatasi masalah tersebut? Untuk mengatasi kebisingan dari knalpot atau di jalanan, sebaiknya kita tidak menggunakan knalpot yang bersuara keras dan akan mengganggu pendengaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibi Firmatul Mu'minah, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang pencemaran tanah. Pengertian dari pencemaran tanah ialah keadaan di mana bahan kimia ataupun perbuatan manusia yang masuk dan mengubah lingkungan tanah yang alami. Faktor penyebab pencemaran tanah banyak sekali, di antaranya bencana alam, limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian, dan limbah anorganik. Mungkin itu yang akan saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan. Jika ada penambahan, boleh disampaikan. Baik, adakah yang mau bertanya kepada saudari Bibi? Ada, siap? Oh, Susi dari kelompok 1. Apakah perbedaan pencemaran tanah dan erosi tanah? Apakah perbedaan pencemaran tanah dan erosi tanah? Erosi. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yaitu untuk mencegah terjadinya bencana longsor ialah yang pertama dengan kita menanamkan kesadaran dalam diri kita bahwa jangan pernah membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tanamkan dalam diri kita bahwa kita harus menjaga lingkungan ekosistem tersebut dengan cara mulailah kesadaran yang penuh untuk menanam kembali pohon ataupun tanaman yang dapat mengurangi terjadinya bencana longsor. Bencana longsor biasanya terjadi di atas perbukitan ataupun di dataran tanah yang tinggi. Jadi biasakan untuk yang rumahnya berada di ketinggian, mohon biasakan kita tanam tanaman ataupun pohon agar besarnya dia dapat mencegah tidak terjadinya longsor akibat dari takdir ataupun dari perbuatan kita sendiri. Terima kasih. Baik, untuk yang terakhir, mohon kembali ke tangan kembali untuk semua. Di sini Bapak merangkum ada 5 pertanyaan. Yang paling menarik itu bagaimana yang terakhir? Bagaimana cara melihat udara bila sudah tercemar? Kalau misalkan yang paling mudah, kalau kalian sedang melakukan pembakaran kertas, contoh di pinggir sekolah, kalian melakukan pembakaran kertas, suka keluar asap. Nah, itu yang paling mudah untuk dilihat. Kalau yang kasat mata, contoh lina, payunan menuju jalan lina, itu lina jalan di belakangnya ada pipin. Kemudian lina kentut, itu kan secara kasat mata, gitu kan, tidak bisa dilihat. Apakah kentut bisa dilihat? Tidak. Ya, tapi cuma bisa dirasakan dan dicium, kan? Tapi akan cium oleh Ibu Bibi, bagaimana rasanya? Itu contoh yang paling simpel. Terus kemudian solusinya terhadap pencemaran suara, saya rasa udah terjawab tadi juga. Yang pertama kesadaran diri, gitu kan. Kira buayana contoh lah, kalian lagi, namun mereka sering karena dan kalian jalan. Terus kemudian di giliran kalian ada yang membawa motor dengan knalpot bising, gitu kan. Apa yang kalian rasakan? Aneh kan. Terus lalu kesadaran diri yang membawa motornya juga senatnya, gitu kan. Pusing gigil nggak ada keber, gigil ada, gitu kan. Nama untuk
mengurangi pencemaran suara akibat tadi kan kenalpot, ya kan, dan listrik karena kesadaran diri masing-masing. Kan, terus terima kasih hasil presentasinya. Suasana untuk kelas sekarang alhamdulillah ramai. Untuk yang terakhir sebelum beres, silakan kalian kerjakan dulu post test yang terkait dengan pencemaran lingkungan. Beres? Beres. Kalau beres, boleh di belakang kertas yang tadi. Silakan kalian jawab kegiatan refleksi tentang pembelajaran hari ini. Ada 3 pertanyaan. Jangan dulu. Yang pertama, apakah kalian memahami materi yang dipelajari hari ini? Kemudian, apakah kalian dapat menerapkan materi yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari? Terus kemudian, apakah kalian merasa nyaman dan percaya diri dalam pembelajaran hari ini? Tulisannya apa jawab? Langsung jawabannya saja di belakang laptop. Beres? Kalau beres, silakan dikedepankan. Baik, terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Mari kita tutup bersama dengan bacaan